Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nurita Ariyanti dari SDN 2 Pesawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, calon guru penggerak angkatan ke-7. Perkenalkan, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama yaitu konteks diri murid dengan sosial budaya di daerah yang religius. Yang kedua, konteks tentang budi pekerti. Yang pertama, konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah letak humanisasi pendidikan yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat pendidikan, yaitu memanusiawikan manusia. Hal tersebut diharapkan melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan, peserta didik tidak merasa tertekan dan terbebani dalam mengikuti proses pembelajaran. Pendidik harus melakukan metode AMONG, di mana layaknya seorang pengasuh atau fasilitator dalam membimbing anak sesuai keinginan dan kemampuan peserta didik. Semua usaha tersebut agar peserta didik merdeka lahir batin. Kegiatan yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah dengan menerapkan Merdeka Belajar yang berorientasi pada peserta didik melalui pendekatan pendidikan yang holistik. Apa itu pendidikan holistik? Pendidikan holistik adalah pendidikan untuk membangun tumbuh kembang peserta didik dengan mengembangkan seluruh potensi yang ada pada peserta didik secara seimbang, meliputi intelektual, emosi, fisik, sosial, seni, dan potensi spiritualnya seiring sejalan dalam sebuah harmoni. Contohnya, dalam kehidupan yang berreligius, yaitu untuk membangun suatu tumbuh kembang peserta didik di kelas dengan mengembangkan potensi spiritualnya melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah. Di antaranya yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, membaca Asmaul Husna dan Al-Quran sebelum belajar. Yang ketiga, melaksanakan sholat duha rutin seminggu sekali. Dan yang keempat, melaksanakan sholat duhur berjamaah di sekolah. Yang kelima, infak seikhlasnya setiap hari Jumat. Yang keenam, membantu teman yang memerlukan bantuan. Dan yang terakhir, mendoakan dan menengok orang yang sakit. Yang kedua, filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang lainnya adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti adalah watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai yang pertama adalah perpaduan antara cipta atau kognitif atau lebih dikenal sebagai pengetahuan. Yang kedua, karsa atau afektif, yaitu sikap, sehingga akan menciptakan sebuah karya atau disebut dengan psikomotor. Yang selanjutnya, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya.
Dan yang terakhir, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri, dan untuk kemerdekaan orang lain. Salah satunya keluarga menjadi tempat yang pertama dan utama serta paling baik untuk menumbuhkan budi pekerti melalui pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan yang pertama adalah tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat. Dan keluarga juga merupakan ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Dan terakhir, keluarga pun merupakan tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Contohnya, perbuatan yang mencerminkan budi pekerti dalam kehidupan di rumah, yaitu yang pertama, anak harus selalu membantu pekerjaan orang tua sebagai bentuk rasa hormat kepada orang tua. Yang kedua, anak harus belajar menolong sesama temannya di saat temannya sedang membutuhkan. Yang ketiga, anak harus selalu hormat dan patuh pada orang tua sebagai bentuk rasa terima kasih atas jasa-jasa mereka. Dan yang terakhir, anak juga harus belajar menjadi seorang manusia yang bersosialisasi, yaitu membantu dan kerja bakti dalam urusan pekerjaan di rumah. Kesimpulan dari konsep filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama, pendidikan harus berpihak kepada murid. Yang kedua, utamakan pendidikan budi pekerti, yaitu pengembangan karakter peserta didik. Dan yang ketiga adalah berwawasan kearifan lokal, unsur sosial budaya yang dominan di masyarakat, terutama yaitu tentang konsep religius di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan dari konsep filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah sudah selesai. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.